that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I Close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me A million dreams, a million dreams. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. for the world we're gonna make. Kita Robinson dan Cisarli. Selamat pagi. Terima kasih sudah mau datang di sini berbagi sama kita semua ya. Boleh duduk ya. Mic-nya aja udah mulai mau dioper-oper nih. Enak banget ya jadi speaker di sini ya. Ya, Ci, pertama pasti kita mau kenalan dulu nih. Di sini kan banyak nih teman-teman yang mungkin
baru pertama kali dengar Koko Cici dateng cerita-cerita di sini berbagi sama kita. Saya mau nanya dulu, pertama yang mulai di Pru duluan siapa? Oke, saya boleh sapa dulu nggak? Kayaknya gatal banget kalau Oh, mau boleh, sapa-sapa boleh. ya. Boleh dong. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes, 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 success together. Siapa di sana? And together. Adi Sukajan. Mudah, sukses, luar biasa. Gitu dong, garis semangat ya. Soalnya saya sama Kok Kingston jam 3 pagi baru sampai rumah. Jadi masih ngantuk. Kalau teman-teman juga ngantuk, nanti kita sleeping sama-sama di sini gitu ya. Sebelumnya thank you dulu ya buat founder teman-teman yang dahsyat luar biasa, yes 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 gitu ya, Andi Irawan ya. Beliau mengundang kami tahun 2023 teman-teman. Ya, dari tahun 2023, sorry banget saya sama Kok Kingston itu nggak pikir ini bercanda nih orang ya gitu ya. Jadi kita nggak masukin ke agenda, terus terang teman-teman. Lalu Karena susah dibedain Acong serius sama bercandanya. Lalu kemarin kan kita ada perjalanan ke Vietnam ya teman-teman ya. Nah waktu di bandara kita baru mendarat di Vietnam, tiba-tiba si Aan yang leader teman-teman yang luar biasa juga ya, dahsyat yes yes yes, ngubungin Kok Kingston. Dia bilang minta foto kok, hah foto apaan lu bercandaan? Dia bilang Kok Kingston speaker lo tanggal 10, hah serius lu? Ada jejak digital teman-teman, nggak bisa bohong ya. Ternyata si Acong pernah WA Kok Kingston, nah Kok Kingston yang nggak ngeh. Jadi terus terang hari ini kita nggak bawa materi apa-apa ya teman-teman ya. Kita tanya jawab aja ya, sharing aja. Karena memang kami juga semangat kalau ketemu teman-teman ya, semangat. Jadi jam 3 baru nyampe rumah. Ya kalau ke ET7 pasti kami sampai di sini ya. Tadi kalau ada beberapa orang ya, kami udah nyampe duluan loh teman-teman, saking semangatnya ketemu teman-teman ya. Jadi thank you ya Acong dan teman-teman leader yang udah undang kami ke sini. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen dengar cerita dari kami ya. Karena udah tiap tahun loh ya kesini ya. Kalau kenalan kayaknya udah kenal semua kali ya. Sudah kenal kita ya. Silakan dulu, kamu mau nyapa dulu, silakan. Oke, teman-teman semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes, 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 success together. Siapa kita? And together. And it's together. Mudah, sukses, luar biasa. Ya, saya ganti Lolo ya, biasa Lolo yang Lolo yang hebat loh ya. Jam berapa? Jam satu dia nungguin di airport ya, nungguin istrinya. Wih. Suami idaman. Nah, suami idaman ya. Jadi luar biasa teman-teman, thank you undangannya. Hari ini kita memang saya nggak saya minta talk show aja ya. Jadi kita nanti teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan ya sambil kita ngobrol santai gitu ya. Tapi meskipun nggak bawa sebuah materi slide tertentu gitu ya, tapi hebatnya di bisnis kita, apa yang kita jalani sebetulnya itu adalah yang itu adalah ceritanya gitu ya, dan itu materinya sebetulnya bukan di slide tapi adanya di sini sama di sini, betul nggak ya teman-teman ya. Nah kalau dari saya itu mungkin mau cerita mulainya tadi ya, pertanyaannya siapa yang mulai duluan ya? Kalau pertanyaan itu saya serahkan ke Ciwi dulu ya. Oke, saya sambil duduk nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Yang mulai duluan saya, jadi saya udah lama teman-teman di Prudential. Dari anak saya masih bayi, sekarang udah kerja, ya udah lama banget ya, udah tua di Prudential. Jadi saya tahun 2004, berarti sudah 20 tahun ya. Saya di Prudential udah 20 tahun teman-teman ya. Waktu itu anak saya masih kecil, jadi biasa kalau siapa di sini yang sudah punya anak? Punya dong. Siapa yang pernah jadi anak? Semua pernah ya. Jadi kalau punya anak, apalagi ibu-ibu, biasanya problemnya kalau kerja ya. Kan kita kalau kerja kan berangkat pagi, pulang malam kan.
berangkat anak-anak belum bangun, pulang anak-anak udah tidur, nggak pernah ketemu anak gitu kan. Nah itu satu hal. Kemudian yang kedua adalah kalau sudah punya anak, saya orang tua nggak ada yang tinggal bareng sama saya. Orang tua saya sendiri di Jawa, mama Pak Ikson di Medan. Jadi memang nggak ada keluarga yang tinggal bareng. Jadi ya anak-anak di rumah sama pembantu ya teman-teman ya. Nah namanya pembantu kadang-kadang kan gitu ya, udah bosen dia minta pulang. Kalau pulang izinnya 2 hari, tapi tahu-taunya 2 minggu baru balik gitu kan. Terus ganti-ganti segala macam. Jadi akhirnya Pak Ikson bilang, udahlah nggak usah kerja, dia bilang kan. Nggak usah kerja, ya udah. Dia bilang nggak usah kerja karena saya udah bisalah kerja sendiri gitu. Karena waktu itu Pak Ikson posisi udah general manager ya di kantor. Terus ya udah akhirnya saya nggak kerja teman-teman. Happy sih, tapi cuma 2 minggu ya, karena kan biasanya berangkat pagi kerja kan, ini tiba-tiba di rumah seharian cuma main sama anak tuh nungguin suami pulang gitu kan. Jadi bosen teman-teman, bosen banget. Akhirnya ya udah rungsing. Nah karena bosen nggak ada yang dikerjain, akhirnya ngerjain suami. Nanti suami pulang malam dikit udah ngoceh gitu kan, udah mukanya udah nggak enak gitu kan. Terus nanti pokoknya nggak nyambung dah gitu ya, kayaknya jadi orang aneh gitu loh. Terus Pak Ikson bilang, kok kamu sekarang jadi orang aneh ya, kayak otaknya kayak buntu, dia bilang gitu. Iya ya kayak buntu loh teman-teman. Karena saya dari kecil tuh udah biasa kerja kan. Dari waktu SMA aja sih udah kerja. Terus sambil kuliah sambil kerja. Belum lulus kuliah saya udah kerja kan. Jadi udah biasa ngerjain sesuatu terus tiba-tiba nggak ngerjain apa-apa, jadi kayak buntu gitu. Akhirnya saya ngerasa iya ya, kok saya jadi orang kayak nggak berguna gitu loh. Jadi problem ya. Akhirnya saya berdoa, waktu itu saya berdoa saya mau punya pekerjaan, tapi kalau bisa pekerjaan yang tidak waktunya tuh tidak ditentuin gitu loh, nggak dari pagi sampai malam gitu. Terus tapi kalau bisa juga ada jenjang karirnya, tapi juga maunya yang income-nya gede. Nah zaman itu 2004 yang ada cuma properti teman-teman, setahu saya properti sama MLM ya. Properti saya pernah diajakin, terus saya nanya gimana caranya. Teman saya bilang ya udah kamu tawar-tawarin aja. Sementara saya nggak pernah di marketing, saya selalu bekerja di belakang meja kan, nggak pernah di marketing, saya nggak tahu caranya. Wah nggak bisa nih, nggak jalan akhirnya. Terus MLM apa semua udah saya ikutin loh. Pokoknya daftar tapi nggak pernah bisa, karena saya nggak pernah bisa ngajak orang. MLM kan harus ngajak orang, harus jualan kan, nggak bisa teman-teman. Akhirnya saya berdoa, terus tahu-tahu ada temennya Pak Ikson, orang Medan datang ke rumah nganterin titipan dari mama dari Medan. Akhirnya diceritain tuh tentang Prudential, dikorek dulu ya. Sekarang lagi ngapain gitu kan. Oh saya baru tahu ternyata kalau mau rekrut kayak gitu ya teman-teman ya, dikorek dulu. Sekarang lagi ngerjain apa? Oh saya cerita dong semua. Sekarang lagi gabut bu, gak ada kerjaan gini-gini. Wah makin keluar makin seneng dia kan. Oh gitu ya, oh gitu ya, oh gitu ya. Nah itu ternyata itu kayaknya udah di role play juga sama leader ya teman-teman ya, cara menggalinya. Akhirnya cerita semua, terus terakhir dia bilang gini, kamu mau nggak kalau ada sebuah kesempatan, kamu punya pekerjaan tapi nggak terikat waktunya, kamu bisa sambil urus anak segala macam ya, tapi ada jenjang karirnya. Wah kok ini sesuai seperti yang saya mau gitu kan. Kalau kamu mau, kamu datang aja ke Menara Tamrin dulu ya teman-teman ya, karena masih di Menara Tamrin. Nanti hari Sabtu kamu datang, kamu dengerin aja dulu, dia bilang gitu. Terus akhirnya oh gitu ya, apa ya bu? Saya nanya, asuransi Prudential. Wah saya udah mikir teman-teman, asuransi kemarin properti aja nggak jalan, MLM nggak jalan, asuransi lagi gitu ya. Wah kayaknya nggak mungkin deh. Udah nolak teman-teman, saya udah nolak. Terus tapi hebatnya leader ini ya teman-teman ya, setiap hari Jumat pasti hubungin saya. Ada nggak di sini yang sekali diajak langsung datang dan langsung klik langsung join? Enggak. Ada? Wah kalau ada tuh hebat banget ya teman-teman ya. Saya enggak loh waktu itu ya. Setiap Jumat sampai 7 kali Jumat ya teman-teman ya. Saya sampai setiap hari Jumat saya pasti udah tahu ini pasti sebentar lagi ada ibu itu WA saya atau enggak telepon gitu ya. Bener teman-teman. Datang aja besok bisa enggak? Oh enggak bisa bu, lagi anak lagi sakit. Minggu depannya enggak bisa bu, Kingson lagi luar kota. Enggak bisa, pokoknya alasan terus teman-teman. Sampai akhirnya yang ke-7 kali saya pikir enggak enak banget ya. Ibu ini ngajakin terus, masa saya enggak mau datang sih gitu ya. Akhirnya saya datang. Ya udah, akhirnya datang ke Menara Tamrin. Waktu itu leader saya cuma bilang gini, ya kamu udah dengar, kamu coba aja jalanin. Kalau rasa nggak cocok ya udah, nggak apa-apa kan. Kalau nggak cocok kan
emang ruginya apa? Tapi kalau ternyata kamu jalanin bisa menghasilkan dan bisa merubah hidup kamu, yang untung siapa? Oh ya udahlah, coba aja. Nah, akhirnya saya jalanin teman-teman. Saya jalanin, saya pulang ngomong sama Ko Kingson. Waktu ngomong sama dia, saya bilang, ada loh ada bisnis Prudential. Dia bilang dalam waktu 5 tahun income-nya 100 juta. Kira-kira Ko Kingson langsung percaya nggak teman-teman? Enggak, dia bilang gini, hati-hati ya, penipuan katanya gitu ya. Hati-hati tuh penipuan katanya. Mana ada 5 tahun 100 juta. Saya udah kerja berapa tahun nggak nyampe tuh 100 juta, dia bilang gitu teman-teman. Tapi kalau penipuan tadi saya nggak diminta apa-apa loh, saya bilang gitu. Emang nggak suruh daftar? Enggak ada aplikasi-aplikasi yang bayar, nggak ada. Karena sebelum itu saya pernah ini teman-teman kerjain Solid Gold. Ada yang tahu Solid Gold? Oh, solid. Tahu ya? Korek. Indeks saham teman-teman. Saya pernah di situ 3 bulan. Uangnya Ko Kingson kan harus cari nasabah kan? Saya nggak tahu nyari nasabah kemana. Akhirnya suami lah ya. Uangnya Ko Kingson teman-teman. Waktu itu tahun 2004 dia punya uang 50 juta hasil kerja ya, 50 juta taruh di situ. Hari pertama untung 3 juta teman-teman. Wah, happy dong. Wah, keren nih, bagus nih ya. Baru 1 hari udah untung 3 juta. Habis itu besoknya turun sampai habis teman-teman. Sampai apa namanya? Call margin teman-teman. Wah, gawat ini. Akhirnya habis itu 50 juta. Akhirnya dari situ sudah kayak agak trauma gitu kalau urusan dengan uang ya. Udah kayak trauma, kayak dia bilang hati-hati penipuan gitu ya. Udah warning banget. Akhirnya Ko Kingson saya bilang, ya udah kalau takut penipuan kamu nanti hari Sabtu ikut ya datang ke kantor. Dia liatin teman-teman ke kantor, liatin BOP-nya, terus akhirnya dia bilang ya udah boleh jalanin aja. Saya udah lihat orang-orangnya keren juga sih. Nah, cek. Jadi akhirnya Ko Kingson ikut ke kantor. Terus dia bilang gini, boleh jalanin Prudential, tapi dengan syarat ya. Syaratnya 1, kalau anak gak ada yang ngurusin, lu mesti di rumah ngurusin anak. Jadi rumah itu urusan nomor 1. Prudential ya udah sambilan aja. Kalau anak sakit, lu di rumah. Kalau anak lagi mau butuh jalan-jalan liburan, lu mesti di rumah. Kalau saya di rumah, kamu mesti di rumah. Dia bilang gitu. Jadi dia hari Sabtu kan di rumah teman-teman. Hari Sabtu libur kan. Padahal hari Sabtu kan waktunya training kan. Nah saya nggak boleh tuh. Jadi saya hanya hari Senin. Hari Senin tuh VM3 kalau dulu di kantor ya. Ya udah pokoknya hari Senin saya selalu ke kantor. Pelan saya jalanin. Kayak semut saya jalannya teman-teman. Mungkin kalau saya dari dulu mindsetnya udah benar kayak teman-teman hari ini ya. Mungkin saya udah punya agensi yang sangat besar. Tapi waktu itu mindsetnya saya salah. Mindsetnya adalah jalanin bisnis Prudential itu sampingan. Maka dapatnya juga sampingan. Jadi teman-teman belajar dari pengalaman saya. Teman-teman sudah di agensi yang luar biasa bagus banget, punya founder yang hebat, pembelajarannya juga, brand wash-nya juga keren gitu ya. Jangan salah mindset. Kalau kita jalanin bisnis ini, pikiran kita adalah sampingan, memang betul, dapatnya adalah sampingan. Tapi teman-teman, saya bersyukurnya saya orang yang ikut sistem. Saya mau ikut sistem, saya ikut leader. Jadi leader saya langsung dipegang sama Bu Linda Wijaya. Bu Linda bilang pokoknya setiap hari Senin datang, saya datang. Saya orangnya nurut teman-teman. Meskipun jalannya seperti semut, karena saya ikut sistem, saya nggak hilang dari bisnis ini. Pelan-pelan saya jalanin, akhirnya 2007 saya promosi menjadi unit manager, 2009 senior unit manager, dan 2010 saya udah capai Star Club ya. Pertama, 2011 perjalanan ke Paris, pakai nama Ko Kingson, akhirnya dia berangkat ke Paris sama saya berdua ya, berangkat ke Paris. 2012 berangkat ke Praha kalau nggak salah. Nah disitulah Ko Kingson baru lihat bisnis Prudential. Gitu ceritanya. Jadi berapa tahun tuh ya? Dari 2004 sampai 2012 ya? Iya. 6 tahun baru pasangannya mau ikut. Jadi 8 tahun. Oh, matematika saya buruk. 8 tahun ya, lebih lama lagi. Jadi yang pasangannya masih belum terbuka hatinya, matanya, jangan menyerah ya sih ya. Jangan menyerah. Kita kejar dulu Star Club dulu, kasih jalan-jalan dulu 2 kali, pasti menyerah. Pasti nanti menyerah. Oke. Kalau Ko Kingson kan juga backgroundnya udah sampai direktur perusahaan tuh ya kalau saya baca di flyernya tadi.
Apa tuh kok yang membuat akhirnya Koko, oh ini Prudential patut saya lirik, patut saya lihat, akhirnya patut saya kerjakan dengan serius? Jadi tahun 2000 saya tuh di pabrik itu dari tahun 2000. Jadi saya di pabrik kan awalnya GM ya, kemudian si Ciwini tuh udah sempet dia udah gabung, tapi kan saya minta supaya jangan terlalu dalam, jadi enggak gitu ya, pokoknya supaya istri ada aktivitas, kalau enggak ngeruksing ya, nanti pulang malam dicariin ya kan gitu kan, jadi daripada ngeruksing udah gitu, yang penting punya aktivitas. Sama saya senangnya apa, saya waktu datang ke kantor, pada waktu itu kantornya masih Pro Victory ya, itu saya datang ke kantor, saya lihat orang-orang tuh rapi-rapi gitu ya, wih kok keren-keren orangnya gitu kan. Terus training saya juga ikut, saya duduk di belakang gitu, saya lihat trainingnya ngomongin apa, ngomongin investasi kan, dulu unit link kan, unit link kan belajar investasi apa gitu, saya lihat wih ini bagus nih. Nah kemudian begitu dia jalanin, kadang-kadang kan kita ada berita mengenai, kan kita jalan kemana suami istri kalau lagi di mobil gitu kan, ngobrol, oh keadaan ekonomi, saham lagi naik, lagi turun, apa dia ngerti, jadi bisa nyambung, ngobrolnya nyambung. Jadi saya pikir, ini bagus nih Prudential gitu. Cuma ya itu baru sampai pada tahap Prudential bagus, tapi belum sampai sendiri mau gitu. Nah jadi kenapa saya juga bisa punya sebuah image Prudential bagus, karena setiap kali habis ikut acara begini pulang dia cerita, oh tadi ya ada speakernya tuh profilnya kayak begini, dia cerita begini gitu, sukses gitu kan. Jadi saya dengar kisah suksesnya, tapi saya nggak pernah tahu kisah ditolaknya di lapangan. Teman-teman kalau ditolak di lapangan, kalau lagi mau ngajak pasangan, jangan cerita sama pasangan. Nanti pasangan bayangannya, wah ini bisnis susah amat gitu kan. Karena pasangan kita kan orang yang paling sayang sama kita, bener nggak? Jadi dia pasti nggak mau kita itu susah, nggak mau kita diremehin orang, nggak mau kita tuh ditolak orang gitu kan. Jadi saya dulu sebelum bergabung sama Prudential, image saya, wah Prudential gampang banget. Orang gabung sukses. Pokoknya gitu dah gitu ya. Jadi saya pikir, wih bagus nih. Tapi sendiri belum mau. Saya sendiri belum mau sampai tahun 2011 berangkat ke Paris. Saya waktu kecil punya cita-cita tuh bisa datangi satu demi satu keajaiban dunia. Saya hobi baca. Jadi waktu kecil SD aja saya udah baca buku 7 keajaiban di dunia. Jadi saya pikir, wah ini dalam hati nih, masih anak kecil. Suatu hari ke-7-7-nya saya bakal datangi, saya bilang dalam hati. Nah, teman-teman tahu keajaiban dunia pertama yang saya datangi? Saya kuliah di Jogja. Borobudur ya, begitu. Saya datang ke Borobudur, wih yang pertama nih udah dapat nih ya, gitu kan. Saya hitung loh teman-teman ya, ini dapat nih yang pertama gitu kan. Tapi untuk mau datang ke yang berikutnya, kapan? Nggak berani ngimpi aja nggak berani loh. Kapan ya mau datang ke keajaiban dunia yang berikutnya tuh mimpi aja nggak berani. Makanya begitu dibilang Prudential tahun depan ke Paris gitu kan, saya langsung, menara Eiffel nih gitu kan. Nah begitu dapat seneng banget saya. Tahun depan saya begitu pulang dari Paris, tahun depan kemana saya bilang gitu kan. Saya masih di pabrik gitu. Hatinya juga belum sama sekali belum ngelirik Prudential, cuma seneng jalannya. Tahun depan kemana? Roma, waduh, menara Pisa, ya kan? Wah, Roma nih wah mantep nih gitu kan, mesti dapet gitu. Nah, Tapi nggak pernah bantuin loh. nggak pernah bantuin. Jadi jalan-jalannya doang ya. Nah tadi syarat kalau mau tarik pasangan, teman-teman bawalah dia perjalanan ke Star Club kemana, minimal 2 kali pasti nyerah teman-temannya. Ya. Nah teman-teman. Saya pergi ke Roma, habis dari Roma, tadi kan ada di Sunday Mass itu ada Praha ya. Nah, tahun depan kita kan ke Praha lagi, ya. Saya waktu itu ketemu satu foto, jadi di Praha itu ada icon tuh astronomical clock, jadi jam astronomi. Nah, itu salah satu icon kotanya.
Nah, di seberang gedung astronomical clock itu ada kayak Starbucks gitulah ya, tempat ngopi gitu. Nah, ceritanya habis dari Roma kita extend ke Praha. Di Praha itu jalan-jalan, kemudian ada teman seperjalanan dari agensi lain. Nah, kita dalam perjalanan itu kan lama-lama kalau teman seperjalanannya jadi akrab ya, jadi akrab ngobrol gitu. Nah, begitu ngobrol, dia itu adalah orang Bandung, mantan kepala cabang Bank UOB Buana di Bandung. Nah, kemudian kita jadi akrab gitu kan. Istrinya SUM, sama seperti Ciwini pada waktu itu. Jadi suaminya itu kepala cabang bank. Nah, sama dengan saya di pabrik, saya direktur pabrik. Jadi begitu kita sama-sama jalan jadi kayak klub gitu. Kalau ngobrol tuh klub, istrinya klub, kita klub gitu kan. Kemana-mana bareng gitu. Waktu ngopi, siang-siang tuh ngopi di Starbucks itu lagi santai gitu. Saya nanya gitu, namanya lagi santai ya kan, lagi jalan-jalan gitu ngomong kosong lah pokoknya ngomong aja gitu kan. Bro, saya bilang, lu wah heran ya sama lu gitu. Lu kan udah bagus-bagus kepala cabang. Terus istrinya namanya Rosi juga udah bagus banget di Prudential SUM, dan tahun depan kalau lancar semua AM. Zaman itu kan AM gitu ya, AM itu AD-nya sekarang. Nah, saya bilang udah bagus, saya bilang. Terus ngapain lu resign? Saya bilang gitu. Bagus kan, istri lu di Prudential udah bakal jadi AM. Lu di Bank UOB Buana, kepala cabang. Kepala cabang bank adalah orang yang dia akan ketemu dengan orang-orang kaya di kota Bandung kan. Kalau yang tabungannya bangsa kayak kita nih nggak bakal ketemu kepala cabang, bener nggak? Ya kan? Ketemunya sama kasir depan aja gitu kan? Teller doang gitu loh. Jadi kita nggak ada ketemu kepala cabang. Iya sih kok katanya. Nah terus lu ngapain resign? Saya bilang gitu. Saya aman. Saya ngomongnya gitu. Sebetulnya kan itu pikiran saya, benar nggak? Itu adalah isi otak saya. Saya ngomong gitu, terus dia bilang, Koh katanya. Dia panggil saya Koko karena selisihnya 10 tahun. Nah, Koh katanya, kita kan basically karyawan, betul. Saya bilang, kenapa ya? Karena perusahaannya kan bukan punya kita, benar nggak? Terus, tapi kita juga bukan karyawan yang ceklok absen nanti tanggal 25 atau tanggal 30 dibayar gaji, bukan kan gitu loh. Karena saya nggak ceklok absen lagi gitu loh. Dia kepala cabang mungkin juga udah nggak ceklok absen kali ya. Nah, jadi tapi kita itu dibayar oleh perusahaan untuk mikirin bisnis, betul nggak? Betul. Mikirin bisnis berarti kita mesti punya otak bisnis dong. Iya dong. Menurut Koko katanya, kita tuh kalau namanya orang punya otak bisnis, kira-kira jarak pandang dia itu cuma 1-2 tahun ke depan atau minimal mesti 5 tahun ke depan. Nah, teman-teman, saya di industri percetakan. Industri percetakan itu syarat teknologi. Jadi kita sering ikut pameran, bahkan sampai ke Jerman, kemana-mana itu tujuannya untuk tahu kira-kira 10 tahun ke depan industri ini mengarahnya kemana, karena teknologinya mengarah kemana. Kita harus tahu, kalau enggak, karena strateginya termasuk strategi keuangannya mesti disusun dari sekarang kan gitu. Jadi saya bilang sebetulnya bukan 5 tahun, bahkan kita mesti punya jarak pandang itu 10 tahun saya bilang gitu. Nah, betul kok dia bilang. Nah, kita ngomong minimal 5 tahun, setuju nggak? Setuju saya bilang. Nah, kok katanya, Koko kan udah lama di pabrik gitu. Kira-kira Koko tahu nggak? Kira-kira 5 tahun yang akan datang itu Koko income-nya berapa dari pabrik? Income-nya berapa? Nah, waktu itu saya pikir, teman-teman, saya direktur, jadi saya yang memutuskan kan gaji karyawan naik setiap tahun berapa. Dan itu berdasarkan keputusan basic dari perusahaan itu, kenaikan UMR setiap tahun apa sih. Jadi saya bilang saya tahu lah. Nah, dan untuk level saya, kan dia nanya saya, untuk level saya naiknya udah pelan sekali. Karena kita di level yang paling atas tuh paling naik 1 tahun bisa naik 1-2% aja udah bagus gitu, karena udah kegedean gitu loh. Bos saya punya beberapa perusahaan, saya kan percetakan. Bos saya ada perusahaan parfum, ada sabun, ada apa macam-macam pabrik.
itu di antara semua perusahaan yang dia punya kan ada pimpinan-pimpinannya sama seperti saya. Itu gaji saya yang paling gede. Jadi kalau berharap mau naik gede lagi itu kayaknya agak susah gitu karena segini aja udah disirikin banyak orang gitu. Nah terus saya bilang saya tahu lah gitu. Nah dia bilang kok udah tahu angkanya? Saya pikir saya bayangin sebentar, saya tahu saya bilang. Terus kok katanya kira-kira 5 tahun yang akan datang Koko di pabrik udah tahu angkanya, udah kebayang. Nah, Koko tahu nggak? Kira-kira kalau di Prudential itu 5 tahun yang akan datang income-nya berapa? Nah, teman-teman, saya pada zaman itu, teman-teman zaman dulu 5 tahun income-nya berapa teman-teman? 100 juta kalau hari ini mulai dari 0. Lah kan, nggak mulai dari 0 lagi, gitu kan? Si Ciwi ini udah di SUM gitu. Jadi saya pikir 5 tahun yang akan datang ya pasti lebih dari cepet lah gitu. Nah, dan saya ngerti jenjang karirnya karena saya pada waktu itu habis pulang dari Paris karena mau ngejar ke Roma, kan ada agent-agent saya udah mulai bantu training teman-teman, bantu ngajarin agent jenjang karir gitu. Jadi saya meskipun hatinya belum di Prudential tapi otaknya udah ngerti gitu loh jenjang karir apa udah tahu. Cuma tahunnya di sini teman-teman, belum masuk ke sini. Nah, di hari duduk di kafe di Starbucks itu, dia bilang, Koko tahu dong di Prudential 5 tahun yang akan datang. Saya bilang, tahu. Ya itu kok jawabannya. Cuma digituin, ya itu jawabannya. Saya langsung kayak orang kena palu gitu, tok gitu kan langsung. Iya kan? Karena tadi yang pertanyaan pertama, 5 tahun yang akan datang di perusahaan itu bisa dapat income berapa? Nggak nyampe cepet teman-teman, nggak nyampe cepet. Jadi begitu di Prudential kalau start dari 0 hari ini itu 5 tahun yang akan datang dapatnya berapa? Cepet. Dan bayangannya bisa lebih karena udah SUM kan. Jadi pada malam itu saya sadar susah tidur jadinya. Susah tidur bukan karena malamnya ngapa-ngapain ya. Susah tidur karena mikir gitu teman-teman. Besok paginya itu di Kota Praha. Besok paginya saya bangun, saya bilang sama ini, saya bilang saya kayaknya tahun depan mau resign. Dia dari ranjang masih tidur langsung bangun. Bangun. Jadi saya bilang saya mau resign. Dan saya kira-kira butuh waktu 1 tahun untuk mempersiapkan calon pengganti saya. Karena prinsip saya masuk baik-baik, saya keluarnya tidak harus baik. Nah, singkat cerita tahun 2013 saya Agustus, ini Agustus ya, Agustus itu saya terakhir di pabrik itu Agustus tahun 2013, jadi 11 tahun yang lalu teman-teman. Ini direkam sih ya. Kalau enggak, saya orang Medan jadi suaranya kencang sih. Ya, dari sekian tahun dari 2004 terus kok misalnya dari 2012 pasti sampai sekarang kan udah banyak sekali tuh yang dilalui. Terus kira-kira ada hal apa sih yang paling berkesan yang sampai sekarang tuh masih diingat, terus itu menjadi suatu kekuatan atau kayak peringatan gitu yang bisa dibagiin ke kita juga di sini. Yang diinget ya banyak sih ya. Tapi susah-susahnya udah nggak inget teman-teman karena udah habis jalan-jalan kemarin. Yang happy-happynya yang diingat selalu ya. Pasti yang diinget yang happy-happy ya teman-teman ya. Karena memang kan bukan hanya di Prudential ya. Mau bisnis apapun di luar sana juga pasti ada susahnya, ada senangnya gitu kan ya. Di Prudential kan juga sama, ada penolakan juga kadang-kadang kan, ada penundaan juga gitu kan. Tapi ya itu udah nggak inget gitu ya. Yang susah-susahnya udah nggak inget teman-teman, serius. Udah apa ya? Sudah terbayarkan ya. Sudah terbayarkan, benar. Memang saya sendiri kan juga nggak ada market ya. Awal jalan di Prudential nggak ada market. Terus saya juga orangnya sangat diem, nggak bisa ngomong, nggak suka ngomong sama orang, nggak suka nyapa orang juga, ya. Terus udah gitu punya suami, belum dukung kan?
dia punya kartu nama banyak teman-teman dulu di kantor kan. Terus saya bilang, boleh nggak aku dibagi kartu nama? Boleh katanya gitu, tapi jangan bilang dari saya ya. Gitu teman-teman. Nggak boleh bilang gitu ya. Ya berarti kan sama kayak canvassing kan. Nah ada satu yang berkesan banget buat saya. Ketika saya dapat kartu nama dari Kokingson ya, terus saya hubungin orangnya mau ketemu. Dia tinggalnya di daerah Tangerang. Jadi dulu saya nggak punya mobil ya, belum punya mobil. Waktu mulai jalan ini belum punya mobil. Mobil cuma satu dipakai Kokingson ke kantor. Saya kemana-mana naik angkot. Jadi kemana-mana naik angkot, belum ada Gojek, belum ada Grab, belum ada ya teman-teman ya. Adanya ojek sama angkot sama Metro Mini kayak gitu-gitulah, bis ya. Saya dulu kita tinggal di Kelapa Gading ya, belum punya rumah sendiri, kita tinggal di rumah bos teman-teman, dipinjemin rumah di Kelapa Gading ya, 2004. Terus saya dari Kelapa Gading ke Tangerang, naik bis dari jam 7 pagi sampai sana jam 11 siang, karena janjinya jam 11 siang. Itu dari Tangerang itu teman-teman saya masih naik ojek lagi ya. Dari turun di Pasar Kemis itu saya naik ojek lagi masuk ke pabriknya itu kurang lebih 1 jam. Jauh nggak kira-kira? Jauh banget loh, muka dari cantik jadi hitam teman-teman. Nah naik ojeknya 1 jam gitu ya. Terus sampai di sana kan udah happy dong ya, bener nggak? Wah mau ketemu nih bos gitu kan ya. Meskipun nggak boleh bilang dari Kokingson, memang nggak boleh bilang karena dulu kan Kokingson belum klik kan. Jadi takut nanti tuh ada konflik interest gitu loh, ada kepentingan yang nggak enak gitu ya. Terus akhirnya saya ke sana, tiba di sana teman-teman. Tiba di sana yang ketemu saya bukan bapak yang saya telepon. Dia suruh papanya dia sudah umur 84 ketemu sama saya. Terus dia bilang, oh iya anak saya nggak bisa, suruh saya ketemu. Jadi mau ngomong apa? Katanya, udah 84 udah pikun temen-temen gimana? Saya bilang bapaknya udah pakai tongkat jalannya gitu. Saya mau ngomong apa gitu ya? Saya sampai mau nangis ya teman-teman ya. Cuman waktu itu saya bilang, oh ya udah pak nggak apa-apa. Nanti aja saya telepon bapak lagi, saya bilang gitu ya. Nggak apa-apa pak, hari ini nggak apa-apa, nggak usah ngomong apa-apa, saya bilang gitu. Karena saya mau cerita tentang insurance, tapi nanti sama bapaknya aja. Saya bilang, oh ya udah katanya gitu. Akhirnya saya balik teman-teman. Perjalanan itu berarti hampir 4 jam ya, 4 jam lebih loh teman, hampir 5 jam. Waktu itu di perjalanan saya nangis loh teman-teman, nangis. Tapi saya nggak pernah cerita sama Kokingson karena kan tadi ya, leader saya juga bilang, pokoknya kalau sedih-sedih ceritanya sama leader aja. Kalau happy-happy cerita sama suami boleh. Ya udah, saya cuma ceritanya sama Bu Linda aja gitu kan. Tapi saya waktu itu cuma berpikir begini, pasti ada maksud baik. Kenapa saya nggak bisa ketemu bapak ini gitu kan? Kalau nggak kan saya udah nyerah ya, agent baru digituin pasti menyerah, udah down, nangis gitu ya, gerung-gerung gitu ya. Waktu itu saya cuma berpikir pasti ada maksud baik kenapa saya nggak jadi closing bapak ini gitu kan. Ternyata benar, setahun kemudian ya, nggak nyampe setahun ya, bapak ini ternyata memang udah banyak penyakit, terus ternyata stroke, terus sampai sekarang nggak tahu masih ada apa enggak ya. Pokoknya waktu itu nggak lama kemudian bapaknya stroke. Ya mungkin kalau waktu itu saya agent baru, closing, nggak belum ngerti apa-apa gitu kan, terus tiba-tiba mungkin nggak lama stroke, pasti saya juga gimana ya ngurusnya gitu loh. Nah itu yang sejak saat itu saya selalu berpikir ketika saya mengalami misalnya hal yang buruk gitu ya teman-teman, yang misalnya nggak jadi closing atau udah closing ternyata nggak jadi, udah closing ternyata batal segala macam, saya selalu berpikir pasti ada hal baik yang hari ini saya belum tahu hal baiknya itu apa. Jadi dari situ saya selalu berpikir pokoknya apapun yang terjadi pikir positif aja. Pasti ada hal baik kok di depan sana, cuma hari ini aja kita belum tahu. Tapi Tuhan pasti akan kasih tahu kamu nanti hal baik itu apa. Jadi teman-teman juga pesan saya, kalau hari ini teman-teman ada yang mengalami penolakan, mau closing nggak jadi, percaya teman-teman, ada hal baik yang Tuhan mau kasih tahu ke kita, cuma belum hari ini. Kita pikir positifnya aja. Gitu. Itu sih ya. Saya nyontek dulu ya. Terus Cici Koko kan juga udah
melewati berbagai macam nih. Kalau sampai sekarang tuh aktivitasnya masih sama sih, masih sama nggak sih dari dulu sampai sekarang? Kira-kira bisa kasih tahu kita gitu, apa sih yang harus kita jalani setiap hari mungkin secara praktisnya gitu ya, supaya kita tuh bisa punya ritme kerja yang baik, yang membiasakan diri dengan rutinitas kerja seperti apa nih di Prudential gitu. Gantian. Apa? Jadi sebetulnya kalau saya bilang kemarin juga dengan satu agent saya bilang kalau di Prudential tuh kalau kita kerja di kantor itu di kantor kan ada jam kerja. Jadi mau nggak mau kita ngantor dong, kita kerja dong. Mau hari ini begitu keluar rumah hujan juga terjalan kan, gitu loh. Bahkan saya ingat dulu ketika kerja hujan gitu, mau nggak mau naik motor juga, banjir juga kita dorong motornya, pokoknya nyampe aja, gitu kan. Nyampe meskipun telat, saya ada alasan banjir, ya kan. Nah, tapi saya harus nyampe ke kantor kerja. Gitu. Mau lembur, mau apa gitu kan, begitu memang udah kerjaan udah selesai gitu, kadang-kadang udah kerja udah sampai segitunya gitu kan, kerjaannya tapi bos nggak happy, itu tetap diomelin nggak? Diomelin gitu kan. Gitu. Nah kan itu adalah resiko orang kerja gitu. Tapi anyway kita jalanin, bener nggak? Kita jalanin loh, seneng nggak seneng kita jalanin gitu. Nah tapi begitu orang ke Prudential gitu, seringkali polanya jadi berubah. Polanya jadi berubah. Kalau di Prudential kan waktu ngatur sendiri. Hari ini mau ketemu siapa ngatur sendiri, ya kan? Mau ketemu siapa, mau jam berapa kita atur sendiri, gitu. Terus tahun ini mau goalnya apa, ya kita desain sendiri, gitu. Goalnya Prudential itu kan di akhir tahun, gitu. Nah banyak orang dia setting goalnya itu salah. Setting goalnya itu dia berpikir goalnya itu nanti di bulan Desember. Sebetulnya salah. Goal itu adalah bulanan. Bahkan goal itu mingguan sebetulnya. Nah jadi banyak orang salah, dia setting goalnya itu nanti bulan Desember masih 5 bulan lagi. Salah gitu. Nah harusnya itu di setnya per bulan. Nah kita seringkali karena di Prudential itu waktu atur sendiri, saya lihat jadi kadang-kadang ada tim saya dulu kerja gitu, dia bisa kok kerja bangun pagi gitu kan, ke kantor, pulang malam gitu, bisa. Begitu ke Prudential, kita mau meeting jam 9 pagi, dia bilang sorry mau ngantar anak, mau ngantar anak dulu ke sekolah gitu kan, gitu loh. Nah nanti mau mau ngapain gitu ya gitu, ada aja. Gitu. Malam nanti ada keluarga dari luar kota datang, maaf bu besok nggak bisa kerja gitu ya, nggak bisa jalannya aktivitas Prudential, mesti bawa saudara yang dari luar kota ini. Lah ketika kita di kantor ada saudara luar kota, mau bukan luar kota, luar negeri datang pun kita tetap kerja nggak teman-teman? Kerja tetap ngantor nggak? Ngantor. Nah begitu di Prudential gitu, kita jadi kok punya banyak excuse ya. Punya sebuah kemewahan, kalau saya bilang itu kemewahan loh. Kemewahan untuk ngantar anak itu kemewahan kalau kita itu ya. Jadi itu ngatur waktunya seperti itu jadi kadang-kadang tuh menurut saya satu hal adalah saya belajar ada yang disebut baby blues syndrome itu ada. Jadi katanya wanita, saya sih belum pernah jadi wanita ya. Tapi katanya wanita ada beberapa yang mengalami sindrom baby blues itu adalah ketika tiba-tiba punya anak pertama gitu, biasanya terjadinya di anak pertama gitu ya. Tiba-tiba kan harus badan jadi gemuk, ya. Kemudian begadang gitu kan. Kadang-kadang lihat teman-teman lagi ngumpul-ngumpul happy-happy, sementara dia mesti ngurus anak gitu kan, gitu. Ini adalah makhluk baru yang hadir di dalam kehidupannya dia gitu kan. Nah ini jadi membuat dia menjadi tidak bisa seperti dulu lagi, dan itu ada sebuah proses yang disebut sebagai baby blues gitu kan. Nah ini seringkali membuat
si ibu baru ini gitu dia menjadi nggak bisa terima. Nah, kapan dia kemudian bisa menerima, bisa menjadi seorang mama yang baik itu kapan? Dari tadinya ini, mungkin ada satu pergolakan perasaan gitu kan. Nah, mesti bangun tengah malam, mesti ini, mesti itu gitu kan. Nggak bisa main hangout lagi sama teman-temannya gitu. Nah, kapan bisa terjadi sebuah proses dia itu bisa menjadi seorang ibu yang baik, yang Waktu lihat perkembangan anaknya. waktu lihat perkembangan anak. Nggak tahu ada yang mengalami nggak ya? Enggak. Enggak sempet. Benar. Jadi kalau dari yang saya baca, dia bisa melewati proses itu dengan satu kata, terima. Terima bahwa dia hari ini sudah jadi seorang ibu. Nama Hendrik kan? Jadi katanya itu bisa dilewati kalau dia terima bahwa hari ini dia sudah menjadi seorang mama. Nah, itu juga saya kira untuk menjadi seorang agent gitu, dari awal saya juga mengalami gitu, dari orang pabrik gitu kan, kemudian menjadi seorang agent. Satu hal ketika saya resign, saya udah dengar begitu banyak cerita, di Prudential kita waktu atur sendiri dan sebagainya. Jadi saya berpikir hal pertama adalah kerja kan bisa dari rumah. Kalau kita di Prudential, kita bikin janji sama orang apa kan dari rumah. Satu hal adalah ruang kerja saya ada TV. Jadi saya kalau jam kerja saya nggak boleh nyalain TV, karena begitu saya nyalain TV konsentrasi langsung kepecah gitu kan. Kita tahu-tahu keasikan gitu. Nah, jadi saya kalau jam kerja pokoknya nggak boleh nyalain TV aja. Itu saya ngomong ke diri saya sendiri. Saya mesti menganggap ini adalah ruang kantor saya. Ini jam saya kerja. Nah, itu bisa diatur. Tapi yang agak susah kalau proses yang saya lewati awal-awal itu adalah kalau dulu di pabrik kan dicari orang. Nah, begitu di Prudential saya nyari orang. Bahkan kadang-kadang saya nyari orang yang dulu pernah saya bantu. Ya dalam tanda petik kita kan di posisi pimpinan perusahaan itu ya bisa lah bantu. Misalnya orang datang, Pak ini barang saya bagus gitu. Coba deh Bapak tes di pabrik, Bapak pakai deh gitu. Kalau nggak bagus Bapak nggak usah ambil lagi, tapi Bapak tes deh, tolong gitu. Orang kalau udah ngomong tolong ya udah, kita ya udah gitu kan gitu. Berarti kan dalam perjalanan kita adalah orang-orang yang kita punya hubungan, menurut kita hubungannya lumayan baik. Tapi begitu saya ke Prudential gitu, kita pasti dong list nama kan, siapa yang bisa kita hubungi. Berarti orang-orang yang kita punya hubungan baik ini dong. Nah, kita pasti list, kita datangi. Begitu kita datangi, kira-kira sambutannya akan hangat, luar biasa. Yes gitu kan. Enggak semua teman-teman ya, enggak semua ya. Nah, ada proses yang saya alami. Semua enggak. Teman-teman, saya punya begitu banyak customer, punya begitu banyak supplier. Kira-kira berapa yang jadi nasabah saya? Menurut teman-teman? Satu. 20% kok. Si PDP tahu satu. Ya, satu. Ada yang dulu kalau dia datang ke pabrik itu saya pasti pokoknya saya bisa bantu, saya bantu. Gitu prinsipnya. Nah, tapi begitu saya jadi agent, saya datang ke sana gitu, ditinggal. Ya, akhirnya kita ya udahlah kita pulang aja gitu kan. Gitu. Itu baby bluesnya saya. Baby blues. Maksudnya tuh kadang kita di sini kan kita mesti ketemu orang, kita minta waktu. Agent blues ya. Itu kita mesti ketemu orang, mesti presentasi. Kadang orang bilang enggak dulu ya kan gitu. Kadang apa? Bahkan kadang orang yang dulu ketika kita ngomong dia akan bilang iya, siap gitu. Begitu kita datang hari ini sebagai orang Prudential, malah dia yang ngasih tahu kita,
Enggak begitu. Jadi siap, kita mesti melewati proses ya, agent blues itu tadi. Gitu. Nah teman-teman, itu adalah proses yang teman-teman siap-siap hadapi. Sampai dia jadi orang, kalau mau main gitar itu kan hal pertama yang pasti dialami adalah kapalan kan. Proses menuju kapalan itu kan sakit dulu kan, sakit dulu. Nah sekarang saya sudah kapalan. Kalau hadapi yang kayak begitu tuh udah kapalan, udah tebal teman-teman gitu ya. Tapi awal-awal nggak gampang, gitu. Perlu proses. Tapi saya sadar bahwa saya sekarang di asuransi. Di Indonesia 92% orang mindsetnya belum terbuka terhadap asuransi. Jadi kalau saya ketemu 10 orang, 9 orang itu kemungkinan tidak insurance minded. Kalau dia bersikap seperti itu, ya itulah fakta industri ini. That's why kenapa saya masuk ke industri ini, karena dia memang 92% orang belum punya asuransi. Makanya saya masuk. Saya lihat bahwa angka 92% itu adalah potensial market saya. Karena saya lihat angka ini, saya masuk. Tapi setelah masuk, maksud saya hatinya kena gara-gara fakta yang sama, yang 9 orang ini nggak mau kan, itu berarti sayanya yang nggak siap gitu kan. Nah, saya mesti siapkan mental saya. Nah, kalau kerja teman-teman, sampai hari ini saya sama Bu Sarini boleh dibilang kita setiap hari pasti keluar rumah. Setiap hari pasti keluar rumah, pasti ketemu orang, gitu. Pasti apa ya, ketemu agent, gitu. Ya kita jalani aja. Ada orang yang mengatakan, hari Sabtu Minggu misalnya. Hari Sabtu Minggu harinya buat keluarga. Hari Sabtu Minggu saya juga sama Bu ini hari keluarga. Jadi hari keluarga itu apa? Hari keluarga bagi saya, bisnis ini menurut saya kelebihannya adalah apa? Saya bisa seperti minggu lalu kita kan hari Seninnya ke Vietnam. Hari Minggunya saya masih bawa anak-anak saya, pagi-pagi kita keluar rumah, kita berencana mau jalan, tapi sebelum jalan saya mampir dulu ke Nasabah gitu. Ya sama anak-anak gitu. Nah, mampir dulu ke Nasabah gitu, jelasin konversi, ngobrol, kira-kira ya 1 jam, 1,5 jam ngobrol, habis itu Nasabah oke gitu ya, langsung sudah oke. Jadi tinggal datang tanda tangan. Nah, kita udah siapin semua SPAJ-nya. Jadi begitu datang tinggal tanda tangan udah selesai kira-kira 1 jam lah ya, 1 jam kurang karena kita di rumah udah siapin semua. Habis itu baru kita keluar makan, mau ngapa-ngapain sama anak-anak. Menurut saya itu kelebihan bisnis ini. Coba saya di pabrik, bisa nggak saya ketemu rekan bisnis di pabrik bawa istri, bawa anak-anak, bisa nggak? Nggak mungkin, nggak profesional banget. Tapi kalau di Prudential bisa nggak? Bisa. Menurut saya itu salah satu kelebihan dari bisnis Prudential. Jadi kita bisa jalani sambil ya kita jalani bisnis kita. Aku tambahin dikit ya. Di sini ada yang agent baru nggak, teman-teman? Ada nggak? Ada ya. Nah, biasanya gini teman-teman, saya setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat kita bikin rencana kerja dulu. Karena kan tadi Robinson bilang kita kan waktunya fleksibel sekali kan, kita ngatur sendiri, nggak ada bos di sini, bosnya kita sendiri. Jadi biasanya teman-teman, saya ada formnya, nanti kalau teman-teman mau boleh Robinson kirim ya. Jadi teman-teman bikin rencana kerja ya, rencana kerja ini. Jadi kita bikin rencana kerja mingguan. Nah, ada kolom-kolomnya ya. Ini Senin, Selasa. Hah? Kecilan ya? Hah? Masa sih? Rabu. Biar muat sampai Iya, Jumat. Soalnya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan Ci, aduh ini mata udah plus. Mata udah sempet ya. Jangan bilang plus dong. Matanya senior. Ya. Ini faktor beda ukuran badan. Jadi kita bikin setiap hari Jumat bikin rencana kerja ya teman-teman ya. Jadi kita ada kolom-kolom, nanti Kokison kirim ke siapa? Acong ya, kalau mau teman-teman, kalau mau pakai boleh. Jadi agent-agent saya bikinkan Bitly juga. Jadi mereka bikin rencana kerja, kemudian ya udah Bitly itu nyambung ke saya. Jadi saya tahu mereka rencana kerjanya apa. Nah ini dibikin Senin. Nah dibikin kotak lagi teman-teman. Senin itu dibikin pagi, siang, sore, malam. Ya, ini kan rencana kerja kan.
pagi, siang, sore, malam. Nah, jadi di sini kotak lagi Pak. Nah nanti teman-teman tinggal isi nih, ya misalnya Senin, misalnya yang kerja, kan Senin pagi pasti kerja, siang kerja, sampai sore kerja kan. Nah lalu malam kemana? Jadi kalau yang misalnya Senin pagi udah kerja langsung di blok. Atau misalnya kalau yang hari misalnya dari keluarga, hari Minggu keluarga misalnya di blok, ya di blok. Pokoknya hari yang teman-teman pakai nggak bisa buat aktivitas prudensial langsung di blok. Nah nanti akan kelihatan teman-teman waktu kita yang kosongnya ada berapa, ya. Misalnya siang, yang kerja kan siang masih bisa ketemu dong satu orang telepon misalnya. Pulang kerja mungkin juga telepon satu orang, ya. Nah kalau yang udah full di prudensial berarti ya waktunya udah banyak nih. Tinggal di blok yang misalnya Sabtu training, ya udah langsung pokoknya udah ketahuan jadwal langsung di blok teman-teman. Jadi nggak ada orang yang nggak punya waktu sebenarnya. Yang ada adalah orang yang nggak bisa ngatur waktu. Ya. Jadi kalau memang mau berhasil di prudensial pasti begini, harus atur waktunya. Kalau nggak diatur ya tadi, ya pagi udah nganterin istri, nganterin anak, nganterin siapa, jadi nggak punya waktu. Nah, tapi meskipun ada hari keluarga, ada ke gereja, ada training, ada segala macam, kita tetap masih punya waktu kok sebenarnya. Yang penting mau atur aja. Yang kalau kita nggak atur ya akhirnya udah bablas teman-teman. 1 bulan lewat, 2 bulan lewat, tahu-tahu udah akhir tahun, ya. Jadi ini dibikin setiap hari Jumat, ya. Teman-teman Sabtu pagi kan pasti level up, Ya. Betul. Itu di blok dulu. Habis level up, kalau nggak salah kumpul lagi ya sama masing-masing tim. Betul. Itu di blok lagi. Jadi jadwal yang sudah pasti itu di blok. Itu adalah yang pertama. Mungkin minggu ke gereja atau apa? Minggu pagi ya. Jam berapa? 7. Berarti kan ini itu di blok. Mungkin habis ke gereja sama keluarga keluar makan siang gitu. Blok. Itu di blok. Mungkin yang masih muda malam ada acara malam gitu. Ya kan? Nanti ada apa lagi misalnya teman-teman itu yang sudah pasti di blok. Nah, ini kan ada 7 kali 4 berapa? 28 teman-teman, rumusnya MDRT sebetulnya seminggu cukup 15 blok untuk ngerjain pemeriksaan 15 blok aja. Nah, cari 15 blok. Nah, berarti setiap hari Jumat kan kita mikir minggu depan ini saya mau ketemu siapa ya. Nah, tinggal diisi masing-masing blok. Diisi gitu, dapetin 15 blok seminggu. Karena kalau teman-teman Jumat belum punya jadwal untuk minggu depan, ya udah siap-siap teman-teman nggak ngapa-ngapain. Ya. Buat yang baru ya, kalau yang udah senior sih udah bisa atur sendiri. Tapi yang baru, kalau teman-teman mau membiasakan diri untuk bisa berhasil di prudensial, caranya mau nggak mau, suka nggak suka mesti begini. Atur waktu sebaik mungkin. Karena kalau misalnya nih, ini kan hari Jumat. Oh Senin saya udah tahu, Senin pagi misalnya kalau saya di kalender saya udah full, ya makanya saya juga bingung jadwal di sini nggak masuk karena dari tahun 2023 biasanya kita masukin semua teman-teman. Jadi misalnya nih, oh Senin saya udah tahu nih paginya kemana. Nah siang masih kosong. Misalnya saya Senin pagi misalnya ke daerah Kokas. Nah siang kosong. Sore misalnya ada di daerah Manggarai. Kemana nih siang? Nah saya nyari yang daerah sekitar situ. Atau misalnya Selasa saya dapat 1 janji di baru sore doang ke Tangerang. Kan nggak mungkin dong seharian cuma 1 ke Tangerang doang. Udah ke Tangerang ya sekalian. Nah nanti cari Tangerang tuh ada siapa lagi gitu. Jadi teman-teman begitu misalnya 1 hari dapat 1 dulu aja ya. Di hari Jumat itu ya misalnya, oh Senin saya dapat 1, nggak apa-apa 1 dulu. Selasa dapat 1, Rabu dapat 1, nggak apa-apa. Tapi sambil jalan teman-teman mikir, oh ini hari Rabu saya ke Pluit, masa cuma 1, nah nyari lagi yang lain. Pokoknya seharian itu di Pluit, Pik, Muara Karang dekat-dekat situ, ya. Nah itulah yang membuat waktu kita efektif. Di sini masih ada yang kerja kantor, maksudnya kantoran. Nah, berarti kan dari sehari udah 3 blok udah keisi. Tapi kan berarti waktunya tinggal 1
Minggu, kemudian malam hari ada 7 blok. Malam hari ada 7 blok, kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah 7, 13 blok. 13 blok mungkin ya adalah waktu untuk pribadi atau waktu untuk keluarga misalnya. Ya teman-teman ambil sisanya minimal teman-teman, kalau saya bilang yang masih belum full time minimal 10 blok untuk ngerjain prudensial. Bisa teman-teman? Bisa. Itu jadi ada 10 blok dan udah teratur. Seperti anak saya kerja di Cibitung. Anak saya kerja di Cibitung, dia pulang dari kantor jam 5.30. Nah kalau dia kalau mau di prudensial, saya bilang ya kamu mesti ada aktivitas. Nah jadi dia ambil waktu dari Cibitung karena ketemu orang di Kokas malam. Jadi bikin janji sama orang jam 7.30 gitu, di Kokas. Jadi 2 jam dia dari Cibitung naik kereta turun di Manggarai, dari Manggarai ke Uni Kokas gitu. Dia ketemu orang malam hari. Ya di Kokas, di GI, di mana gitu. Teman-temannya kan daerah situ, ya udah. Dia ketemu orang di situ, dapat seminggu berapa jadwal. Sama kalau yang masih kerja mungkin pas siang juga masih bisa. Siang juga oke. Masih bisa. Jangan pernah makan siang sama orang yang sama. Prinsipnya gitu. Kalau yang kerja ya, jangan pernah makan siang sama ibu-ibu lagi gitu kan. Kita mesti berpikir untuk bagaimana makan siang dengan orang itu. Nah itu kan dapat lagi. Mungkin itu. Oke, thank you. Sekarang saya mau nanya soal bekerja bareng nih sebagai suami istri, spouse. Nah buat teman-teman juga yang mungkin belum married, bukan kerja bareng sama spouse ya, maksudnya bertoleransi, mengatur cara kerja juga sama partner atau sama agent kita yang berbeda. Nah Cici Koko sendiri selama menjalani berdua suka berantem nggak? Ada perselisihan, perbedaan cara kerja, gimana cara mensiasatinya supaya tetap kompak, bisa maju bareng? Ya nanti ditambahin ya, gitu ya. Prinsipnya kebanyakan orang suami istri berantem karena apa sih teman-teman? Duit, nasi. Karena duit. Sepatu. Benar teman. Karena apa? Sepatu kok. Sepatu. Oh itu lain lagi. Itu ada teman-teman kalau lihat Acong nanti jalan agak beda dia. Ya. Baru ya sepatunya ya. Nah, sepatu. Dia ada melayang-layang dia. Nggak nginjek tanah. Gak ada diskon kok. Nggak ada. Mesti ngomong dulu gitu ya. Nah, supaya angpaunya ditambahin. Ya. Nah jadi teman-teman kebanyakan berantem. Awal-awal saya baru resign dari pabrik teman-teman ya. Berarti kan saya kehilangan income lumayan besar. Gitu. Ya dari Prudential saya masih berusaha ngejar. Jadi memang secara finansial kita agak jomplang awal-awal di Prudential. Karena memang saya nekat sebetulnya. Nah, pada masa itu terus terang teman-teman kita banyak berantem. Berantemnya kenapa? Ya karena duit. Tapi teman-teman begitupun kita jalanin gitu ya. Karena sebetulnya basically apapun yang kita ini kan semua demi keluarga. Nah, jadi dijalani betul-betul. Saya sama Ciwini itu tipenya kan tipe yang rajin. Jadi pokoknya kita rajin aja, pokoknya jalanin gitu. Makanya setiap tahun minimal tuh ada sebuah sejarah yang kita torehkan di Sunday Punch itulah ya, gitu ya. Jadi itu adalah cita-cita kita. Jadi sehingga kita jalanin, boleh dibilang nggak ada sih. Kalau di luar itu sekarang boleh dibilang ya happy. Kalau berantem kecil-kecil misalnya, saya problemnya nggak akan jalan. Bagi saya semua jalan sama. Ya. Nah, sementara Ciwini nggak bisa nyetir. Jadi kan kita kayak yang satu buta, satu. Jadi kadang-kadang berantemnya adalah udah terlalu dekat, tiba-tiba ngomong belok kiri gitu. Wah, kalau saya banting setir ke kiri kan gawat ya. Itu aja berantem. Tapi di luar itu kita nggak ada sih. Nggak ada lagi berantem. Nah, kalau bagi tugasnya admin udah pasti Ciwini. Kalau klaim udah pasti dia. Makanya saya minta di tim menti itu
Kalau tahun lalu 2 tahun yang lalu saya jadi mentor soalnya ada pertanyaan mengenai klaim, saya gelagapan saya nggak ngerti ya, jadi lebih banyak paling itu sih. Kalau materi dia, jadi kalau hari ini nggak ada materi salah dia. Kalau mau ngomong apa ya itu saya kebanyakan. Kalau sama agent atau timnya Koko Cici gitu, ya kalau yang misalnya ketemu yang modelnya gini, ada nggak pengalaman yang kok kayaknya sulit nih, bagaimana cara supaya bisa tetap merangkul kah, atau gimana supaya jalan gitu tim kita, agent baru? Aku nambahin ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang suami istri berantem tuh karena kita nggak bisa saling paham ya. Makanya saya juga belajar juga ya, teman-teman terus belajar ya di sini ya. Kita kan pernah belajar, ada bukunya juga kan, mengenal tipe manusia. Jadi kalau Parkinson itu tipenya kira-kira apa teman-teman? Ya yang dominan, yang stabil, atau yang cermat? Cermat teman-teman. Jadi kalau Parkinson tuh cermat. Jadi kalau ngomong tuh dia tertata ya. Terus kalau misalnya gitu ya, misalnya dia bilang sama saya tolong ke kamar, terus kemudian nanti di meja di situ ada pulpen warnanya hitam. Nah itu tolong diambil. Jadi saya nggak sabar teman-teman. Kalau saya kan orangnya, tolong ambilin pulpen saya di kamar. Nah kalau saya yang ngomong dia bingung. Yang mana gitu, pulpen di meja banyak gitu. Nah itu aja, kalau kita nggak paham tuh bisa berantem, karena saya tipenya itu yang maunya apa-apa cepet gitu loh ya, tapi makanya ngomongnya juga cepet terus. Nah kalau saya ngomongnya kadang asal ngomong gitu loh, belum mikir udah langsung kontes keluar gitu, padahal belum dihitung gitu ya, udah keluarin gitu. Yang penting aja semangat gitu. Nah kalau Parkinson kan hitung dulu yang benar gitu kan, baru supaya nanti jalannya itu bisa bener-bener bagus gitu. Nah itu kita bisa saling melengkapi. Jadi ke nasabah juga sama. Kalau saya tugasnya adalah buka dulu ya, ke nasabah tuh bikin nasabah nyaman dulu, sapa dulu, ngobrol dulu gitu ya. Nah kalau udah nasabah udah cukup akrab gitu ya, udah seneng dengan kita gitu kan, baru Parkinson masuk hitungan gitu ya. Jadi kalau yang hitung-hitungan, yang detail-detail itu Parkinson urusannya. Konversi, nah dia ngitung. Tapi yang telepon, bikin janji segala macam itu saya. Nah, pokoknya urusan buka-buka gitu ya itu saya. Nah, dia yang tutup. Gitu. Bagi tugasnya gitu ya. Jadi lain ya. Jadi lain ya. Yang berarti lola ya pasti itu yang Agentnya lola. ya. Bikinnya hati-hati kalau ngomong, jangan menjurus. Gak menjurus juga menjurus ya. Jurus-jurusin gitu ya. Paling belum ada. Nah kayak gitu sih, jadi sebenarnya kadang-kadang berantem karena cuman beda apa ya, beda tipe, dan kita nggak paham sehingga gampang berantem. Tapi kalau udah bisa paham jadi bahan ketahuan aja gitu, karena memang orangnya cepet gitu dan nggak sabaran. Kalau dia orangnya harus tertata gitu loh, nggak boleh kayak gitu ya. Ya di bisnis ini teman-teman bagusnya apapun jenis manusianya itu bisa saling melengkapi dan semua punya keistimewaan gitu. Jadi kalau teman-teman yang berpartner suami istri kerja di sini, ya memang harus belajar untuk bisa paham dulu ya, suami saya itu tipenya apa, istri saya tipenya apa. Ketika kita sama-sama bisa paham, jadi ya udah, dia juga udah maklum. Kalau saya bilang tolong ambilin ini, udah tahu gitu loh ya, karena memang saya tipenya begitu. Kalau Parkinson bilang tolong ke kamar, di kamar nanti buka pintu, nah di situ ada meja, nah di situ atas meja itu ada pulpen warna hitam, nah itu tolong diambil. Nah itu Parkinson gitu ya. Jadi bisa paham aja. Kalau nggak bisa paham itu teman-teman memang akhirnya pada berantem dan akhirnya merasa lu nggak cocok di sini gitu loh ya. Dan ke agent juga akhirnya nggak bisa ngademin ya. Agent kita kan tipenya juga beda-beda kan. Nah ketika kita bisa mengenal tipenya agent kita juga, kita masuknya juga bisa lebih enak sih. Ada lagi? Pertanyaan terakhir nih, nanti teman-teman boleh ya kalau ada yang mau bertanya dipikirin dulu pertanyaannya, tapi karena waktunya juga terbatas mungkin 2 orang aja ya.
sampai titik ini nih perjalanan Cici Koko itu kan pasti punya goal yang besar gitu. Apa sih goalnya kalau boleh tahu Ciko? Terus udah tercapai atau belum? Terus kira-kira kan perjalanannya masih berlanjut terus nih. Ada tujuan apa lagi nih selanjutnya gitu? Maksudnya tahun ini? Impian besarnya waktu Prudential nih bisa nih gitu untuk membuat impian saya tercapai. Dan setelah menjalani sekian tahun, udah tercapai belum kok? Terus kalau udah tercapai, ada goal selanjutnya nggak gitu? Buat supaya kita tuh terpacu juga nih kok untuk bisa punya mimpi dan mencapai sesuatu di Prudential ini. Ya, intinya adalah kalau saya sih memang pasti kita semua ke Prudential ngapain teman-teman? Dari duit. Cari duit ya kan? Duit yang besar itu ada di mana? Duit yang besar di bisnis Prudential itu ada di mana? Bangun tim teman-teman, gitu loh. Jadi memang tujuan saya datang ke Prudential juga sebetulnya awalnya bukan mau jualan, wah jadi COT jadi apa? Ya itu sih terima kasih ya gitu loh, Tuhan kasih gitu. Saya terima kasih, tapi sebetulnya memang saya maunya ya bangun tim gitu, karena saya lihat sendiri, maksudnya dengan mata kepala sendiri bagaimana orang seperti Bu Linda gitu hari ini sakit gitu teman-teman, nggak ke kantor sama sekali, udah berapa bulan ya? Udah 3 bulanan gitu, nggak ke kantor sama sekali gitu. Tapi dalam 3 bulan itu ketemu dia cerita kemarin beli gudang, kemarin beli lagi apalagi dalam keadaan sakit, saking duit yang masuk itu banyak, jadi mesti apalagi beli. Ya itulah hebatnya bisnis kita, benar nggak teman-teman? Ya, jadi memang ya saya mau bangun tim gitu. Hari ini memang belum, ya masih berjuang. Pokoknya kita setiap tahun gitu jalani sebaik mungkin ya kita sendiri promosi gitu. Kemudian kita berprestasi gitu, capai sesuatu di Prudential itu, entah itu makanya saya bilang setiap tahun kita tuh menorehkan sebuah sejarah gitu loh di Prudential, entah itu PCC, entah itu Star Club, Double Star Club gitu, MDRT teman-teman gitu ya. Kalau bisa kemudian bangun tim, karena jangan hanya dari sisi sebagai seorang agent kan, tapi yang gedenya bisnis ini ke depannya itu adalah membangun tim gitu. Duit gedenya itu nanti dari situ gitu. Jadi memang ya minimal setiap tahun kita harus kalau udah leader yang mempromosikan orang gitu. Itu aja yang kita lakukan. Memang kerjaan kita sebetulnya simple. Ketika saya dulu di pabrik, saya mesti mikirin produksi, mikirin marketing, mikirin sales, mikirin pajak, ya kan, mikirin macam-macam. Kalau kita di sini apa, teman-teman? Prospek, rekrut, udah, itu doang. Kerjanya setiap tahun sama, gitu. Mau ekonomi lagi bagus, ekonomi lagi nggak bagus, sama nggak? Sama. Waktu COVID kerjanya apa? Sama, teman-teman. Pokoknya itu aja. Makanya karena kerjanya cuma selling dan rekrut, gitu. Jadi semakin diasah kan, semakin hari semakin tajam. Karena ya kerjanya cuma itu doang. Gitu. Ya aku nambahin ya, tadi kan mau apa gitu kan? Tadi Kong kan bilang sini mau duit. Dulu teman-teman awal-awal saya ke Prudential terinspirasi sama Bu Linda juga ya. Bu Linda bilang, coba bayangin kalau kamu punya 12 ruko. Teman-teman bayangin punya 12 ruko ya. Satu ruko misalnya disewain 100 juta. Jadi kalau 12 ruko berarti 1 tahun dapatnya berapa? 1,2 M. 1,2 M berarti cukup nggak kira-kira buat kita hidup di Jakarta teman-teman? 100 juta sebulan. Jadi dulu tuh impian saya memang saya mau punya 12 ruko. Ruko beneran ya. Tapi ternyata 12 ruko itu, kalau ruko itu kan nggak bisa beranak, bener nggak? Nah, hebatnya di Prudential kita bisa benar-benar beli ruko, tapi juga bisa punya ruko yang hidup teman-teman. Ya, ruko yang hidup artinya kita punya 12 AD, 12 agency director. Ya, satu agency director kalau misalnya 1 tahun omsetnya 1 miliar aja, operatingnya berapa? Udah lumayan kan? 50 juta kan? Bener nggak? Kalau omsetnya 1 miliar aja ya,
overhead udah 50 juta. Nah itu, dan ruko kita, agency director itu kan bisa beranak. Misalnya sekarang ada satu lobby, besok lobby ada lagi. Nah itu yang kita mau ya, maksudnya saya mau benar-benar punya 12 ruko dan punya 12 agency director minimal, direct ya. Itu yang membuat akhirnya nanti kita pada saat pensiun kita tuh nggak pusing mikirin uang karena kita sudah punya passive income teman-teman. Ya, karena saya melihat sekarang ini teman-teman saya sama Parkinson kan kebanyakan sudah menjelang pensiun. Nah, pada saat menjelang pensiun itu mengerikan loh teman-teman. Kalau kita kerja ya kalau bisnis beda ya. Tapi kalau kerja pada saat menjelang pensiun itu mengerikan sekali. Karena satu, income mereka udah langsung asuransi aja dipangkas-pangkas ya. Yang tadinya punya asuransi kesehatan Black Card dipangkas jadi BPJS. Yang tadinya karena mereka udah mulai khawatir kan, begitu pensiun kan nggak ada income. Nah itu mereka khawatir sekali. Nah hebatnya di Prudential teman-teman, ya kita nggak perlu pensiun. Justru pada saat kita sudah berhasil nih bangun tim, kita kerja karena kita mau, bukan kerja karena kita harus. Nah itu hebatnya bisnis Prudential. Itu sih yang impian kita tuh sebenarnya itu di Prudential. Apakah ada yang mau bertanya? Ayo. Udah lengkap ya? Udah komplit ya? Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Thank you banget Coach ini buat ceritanya. Semoga kita semua bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan pelajaran dan bisa memberikan semangat lagi buat kita membangun tim, jadi leader yang baik dan bisa kayak Kokingson sama Ciwi ini juga. Oke.